Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Unibos dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama podcast Unibos Talk pada hari ini tentunya bareng saya Reski Andriani. Hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Ada Kak Rahmat Febriansyah yang akan membahas banyak hal seputar Badan Eksekutif Mahasiswa. Kita akan bakal bahas apa saja nantinya dan jangan kemana-mana karena pembahasan kita akan sangat seru nih teman-teman. Oke, mari kita mulai. Halo, selamat pagi Kak Rahmat. Kalau boleh tahu nama panggilannya siapa nih Kak? Oke, untuk nama panggilan Anca. Oke, nama panggilan Anca. Nah, Kak Anca mungkin bisa perkenalan diri dulu nih ke teman-teman Sobat Unibos yang lagi di rumah, lagi di kampus, silakan. Oke, perkenalkan ya teman-teman, nama saya Rahmat Ardian Syarlan. Jadi saya Ketua Umum BEM Fakultas Psikologi Universitas Bosowa periode 2023-2024. Kemarin terpilihnya atau ya dilantiknya pada saat bulan November dan ya kurang lebih berjalan sudah 3 menuju 4 bulanan. Oke, sudah 3 sampai 4 bulanan ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Rahmat, sebelum menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi, Kak Rahmat awalnya kenapa bisa memutuskan untuk masuk BEM gitu? Oke. Apa sih ketertarikannya di BEM? Oke, mengenai ketertarikan dari awal, mungkin dari awal kami masuk ya di Fakultas Psikologi atau di Universitas Bosowa, di awal kan kita COVID. Ya, COVID di tahun 2020, di mana semua perkuliahan, ya itu kan semuanya di online kan, gitu. Jadi di awal itu kami merasa bahwa untuk kegiatan kami ya yang dirasa sangat-sangat kurang, itu kami butuh satu tempat gitu. Nah, pasti dalam hal ini mungkin ya organisasi gitu. Nah, mencari-cari informasi ya dapatlah gitu kita informasi untuk open recruitment dari BEM Fakultas Psikologi Universitas Bosowa gitu. Di tahun kemarin, tahun 2021 kita ada perekrutan khusus angkatan 2020. Jadi melihat juga track record dari BEM Fakultas Psikologi Universitas Bosowa, kami rasa oh ini mungkin bisa jadi wadahnya kita gitu. Wadahnya kita untuk sebagai bentuk aktualisasi dirinya kita gitu. Karena menurut saya ya kalau untuk sekedar 4 tahun ya mungkin untuk tidak berkegiatan ya, tidak mengeksplor istilahnya ya. Istilahnya untuk bisa kami habiskan jatah salahnya kami itu ketika tidak ada wadah itu akan sangat-sangat kurang gitu. Jadi ya saya rasa pada saat itu saya perlu masuk di dalam organisasi dan ya alhamdulillah sampai sejauh ini ya jadi sampai ketua BEM dan ya saya rasa saya sangat-sangat merasakan banyak sekali manfaatnya gitu. Oke, jadi memang memanfaatkan potensi sebagai mahasiswa ya, biar nggak jadi mahasiswa kupu-kupu gitu. Oke, nah Kak Anca kan udah berjalan 3 sampai 4 bulan nih di BEM Fakultas Psikologi. Nah, kalau boleh tahu sekarang itu prokernya lagi ngejalanin proker apa aja sih? Kalau boleh tahu. Oke, untuk sekarang ya khusus di kepengurusan saya, untuk sekarang kami dari teman-teman lagi dalam proses penggarapan proyek gitu. Nah, kalau mungkin ada beberapa yang di-share di akun Instagram ya dari BEM Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Ini kami lagi dalam proses penggarapan untuk pelatihan karya tulis gitu. Nah, pelatihan karya tulisnya itu bukan hanya pelatihan karya tulis yang hanya selesai pelatihan ya kita tidak buat apa-apa gitu. Nah, jadi penggarapan karya tulis nantinya ini itu akan melahirkan satu buku gitu. Nah, buku ini kami bekerja sama dengan ya kebetulan salah satu senior kami juga di Fakultas Psikologi dari Nasmedia ya. Kebetulan senior kami juga dan kami bekerja sama untuk dengan Nasmedia untuk bagaimana nanti proyek buku ini bisa diluncurkan di Nasmedia gitu atau diterbitkan di Nasmedia gitu. Oke, Gitu. jadi sekarang sedang ada proyek besar gitu ya Kak ya. Rencananya nanti di tanggal 30 untuk pelatihannya. Oh, pelatihan. Nah, itu pelatihannya targetnya siapa tuh? Kalau boleh tahu. Oh ya, oke. Kalau secara target, memang kami khusus ya di psikologi karena pada saat kami merancang bagaimana
proyek bukunya nanti itu kurang lebih kami akan membahas isu-isu psikologi gitu. Ya, isu-isu psikologi yang mungkin lagi hangat, ya, yang mungkin lagi viral ya. Karena eh, apa ya, isu-isu psikologi kan akan selalu menjadi isu yang menurut saya akan jadi hangat terus gitu. Iya, karena betul-betul. karena ya kalau misalnya kita mungkin ya apa jalan ya ke toko buku ya, mungkin kita akan lihat buku-buku yang bestseller di toko-toko buku itu pasti apa gitu, kurang lebih ya Iya, self improvement. pengembangan diri gitu, pasti membahas tentang psikologi juga Iya, betul gitu. betul. Nah, jadi harapannya kami sebenarnya dari proyek buku nanti ini bisa menjadi referensi gitu buat teman-teman organisasi lain bahwa berorganisasi pun kita sebenarnya bisa melahirkan sebuah produk gitu. Produknya ini kan bisa menjadi turunan nantinya gitu. Jadi bisa apa ya, bisa menjadi contoh lah buat organisasi lain bahwa oke, berorganisasi kita harus mungkin ada produk yang harus kita buat dan ya bisa bermanfaat lah untuk junior-juniornya kita dan turunan-turunannya kita nantinya. Oke oke. Jadi sekarang project besarnya menghasilkan sebuah buku, genrenya self improvement gitu ya Kak ya. Sehingga nantinya bisa diturunkan ke teman-teman di bawah atau yang akan lanjut ke Fakultas Psikologi nantinya seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Enca, selain dalam proses menerbitkan sebuah buku bersama teman-teman BEM Psikologi, kira-kira ada kegiatan apa lagi sih Kak di BEM Fakultas Psikologi? Mungkin ada seputar seminar mental health atau apa aja tuh Kak? Oke, di awal-awal kepengurusan ya kurang lebih kita sudah melancarkan 4 program kerja mungkin cukup besar ya. Di awal-awal apa ya, kami mengadakan, kan kita kemarin dapatnya itu di awal-awal itu dapat Natal gitu. Jadi Natal. kita ya kami merasa untuk kita perlu untuk adakan wadah buat teman-teman yang mungkin non muslim ya. Jadi ya kami mengadakan Natal bersama. Terus kemarin barusan juga kita adakan sparkling Ramadan. Oke, baru-baru ini ya. Itu buka puasa bersama keluarga besar mahasiswa seluruh angkatan dan juga dosen-dosen gitu. Untuk sekarang ya memang yang paling penggarapannya adalah di proses proyek buku ini gitu. Tapi untuk hal-hal lain mungkin seperti untuk program kerja adalah kami kemarin ada pembuatan website ya. Ya mungkin untuk secara websitenya mungkin masih dalam sites Google gitu. Tapi dari teman-teman sekarang sementara perancangan untuk bagaimana websitenya kita itu bisa terindeks dengan Google gitu. Okay. Jadi ya program kerja yang kami canangkan memang program kerja yang kami harapkan adaptif gitu dengan perkembangan zaman, terlebih untuk digitalisasi. Gitu. Oke, keren ya BEM Psikologi Universitas Usaha, keren banget. Nah, setelah proyek besar ini kira-kira nantinya akan ada proyek apa sih Kak yang kira-kira bisa kami nantikan gitu selaku mahasiswa Universitas Usaha? Oke, apa ya, kalau untuk di BEM Fakultas Psikologi Universitas Boswa sekarang memang karena kami dapatnya proses normalisasi ya yang mungkin hanya 6 bulan. Setelah proyek buku nanti kita ada namanya insider gitu. Insider itu ya kurang lebih konsepnya seperti gathering ya. Gathering untuk seluruh KBM ya, alumni dan juga dosen atau seluruh elemen yang ada di Fakultas Psikologi gitu. Dan juga insider ini kami harapkan adalah proses silaturahmi antar angkatan ya, antar dosen dan juga mahasiswa dan juga alumni gitu. Karena proses insider ini memang menjadi proses apa ya, pengawalan kami di BEM, terus di Departemen Pelatihan dan Pembinaan Organisasi. Ini tuh kami sebelum insider ini kami melakukan sebuah asesmen gitu, asesmen untuk di angkatan 21, 22 dan 23 gitu. Kami akan melihat bahwa oke, dari angkatan 21, 22 dan 23 ini apa sih yang menjadi kekurangannya gitu loh. Nah, dari situ kami rancangkan satu konsep kegiatan yang kami harap dengan konsep kegiatan ini yang kami tawarkan itu bisa menjadi bentuk atau bisa menjadi wadah pengembangan diri buat teman-teman yang ada di Fakultas Psikologi
gitu. Itu adanya di Insider nantinya gitu. Jadi ya, Oke. eee, ya Insider ini mungkin cukup panjang ya, cukup panjang, prosesnya, mulai dari, perencanaan ya sampai dengan aksinya mungkin, cukup panjang gitu. Tapi, memang, dari proses yang cukup panjang itu sebenarnya, kita bisa, banyak-banyak belajar gitu dari teman-teman pengurus dan juga teman-teman, eee, KBM yang ada di psikologi gitu. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, target-target dan tujuan dari Insider itu apa sih? Terus kira-kira kan prosesnya cukup panjang Mhm, ya. Sementara Kak Anca ini sudah berjalan selama 3 sampai 4 mmm, bulan masa mhm, kepemimpinannya. Kira-kira ada tidak rencana akan diwariskan ke kepemimpinan selanjutnya di program Insider ini? oke, untuk program kerja, untuk proses insider atau ya entah apapun nanti namanya Mhm, ya, eee, itu pasti akan tetap ada mhm, gitu, entah apapun nanti namanya, karena untuk, apa, di dalam organisasi kan yang salah satu yang paling pentingnya kan adalah tentang regenerasi. Nah, insider ini sebenarnya filternya mmm, gitu loh, bahwa oke, ini mungkin yang akan, nantinya berpartisipasi aktif, kita akan melihat, kita akan, menilai nantinya gitu, karena kan kita punya proses asesmen mhm, gitu. Jadi memang di Fakultas Psikologi, eee, kami itu bergerak secara, by data gitu mmm, loh. Oke, datanya ini, eee, dari teman-teman mungkin kurang secara, teamwork gitu, kompetensi teamwork gitu. Oke, kita rancangkan gitu kegiatan yang, bisa mewadahi kompetensi teamwork-nya mereka ini tuh kegiatan yang seperti apa gitu, dan tentu pasti, melalui proses diskusi yang sangat, yang panjang ya cukup juga. panjang gitu. Itu yang, untuk insider ini apakah akan diwariskan atau tidaknya, dan itu mungkin, menjadi, ya hak dari kepengurusan selanjutnya gitu. Tapi untuk proses, regenerasi, di tiap organisasi itu pasti harus tetap ada gitu, dan itu insider adalah, tempatnya gitu. Oh, oke oke, ada regenerasi ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih, Kak Anca, Mhm. kan kalau boleh tahu di Fakultas Psikologi, BEM Fakultas Psikologi itu sudah ada berapa tahun sih, Kak? Sudah ada beberapa kepemimpinan sih? Dari 2006. Oh, dari 2006, Mhm, sudah cukup lama, sudah hampir 20 tahun ya, Kak, ya? heeh. Oke, kalau boleh tahu nih, kira-kira Kak Anca selama memimpin, Fakultas Psikologi Mhm, dan mungkin juga sebelumnya pernah ikut BEM juga di kepemimpinan sebelumnya ya? mhm, Oke, mhm. kira-kira apa sih yang membedakan antara proses kepemimpinan Kak Anca, masa sekarang Mhm, dan pada saat Kak Anca, ikut BEM Psikologi di kepemimpinan mhm. sebelumnya seperti itu? Apa sih yang membedakan? Oke, eee, tiap kepemimpinan atau tiap periode, tiap kepengurusan itu pasti punya warnanya masing-masing ya, Heeh, gitu. Nah, saya memang, untuk, dari teman-teman sekarang, kepengurusan sekarang, saya lebih menekankan kepada, apa yang bisa kita berikan atau aksinya kita, mhm. gitu. Karena ya balik lagi, perencanaan tanpa aksi pun itu akan dikali nol juga, Iya, betul betul. gitu. Kalau karena menurutku kalau misalnya kita selalu menjadi konseptor, ya Mhm, konseptor tanpa akan melakukan aksinya, itu, menurut saya akan, apa ya, akan ya kurang lah gitu. Karena kalau misalnya kita melakukan aksi kan ada hal yang bisa kita evaluasi mhm. gitu. Ketika kita evaluasi itu, kita lihat apa sih yang menjadi kekurangan gitu dari kegiatannya kita kemarin gitu. Apa sih yang menjadi kekurangan dari, apa yang kita lakukan kemarin gitu. Saya memang untuk kepengurusan sekarang adalah saya lebih ke menekankan, eee, aksinya itu gitu. Oke. Makanya dan juga, salah satu hal yang saya tekankan di periode kali ini tuh lebih ke, memang digitalisasi Mhm, gitu ya. Balik tadi ada sempat saya notice persoalan, dari website yang mungkin ya, mungkin secara website itu masih dalam size Google gitu, tapi dari teman-teman, selalu pikirkan gitu, step by step-nya untuk bisa develop, eee, website ini tuh seperti apa, dan mungkin salah satunya adalah dengan kita coba indekskan ke Google gitu. mmm, Itu sih yang menjadi, menurut saya menjadi cukup jadi pembeda gitu dari teman-teman yang, secara range waktu kan ini cukup, sempit ya, mhm, kurang lebih 6 bulan. Jadi memang saya rasa untuk pengawalan, untuk teman-teman dan juga itu memang cukup cukup intens gitu mmm, ya. Pasti ada banyak, proses diskusi dalam perancangan program kerja dan juga sampai pada tahap aksinya itu,
pasti memang butuh pengawalan dari teman-teman gitu. Itu yang menjadi cukup jadi challenging juga untuk saya gitu di kepengurusan. Wah, ternyata Kak Anca ini sangat berbakat ya jadi ketua BEM ya. Oke, teman-teman kan kita udah nanya-nanya ini seputar BEM Fakultas Psikologi Indonesia, maaf Universitas Bosowa. Nah, sekarang saya mau tanya soal mungkin lebih ke pribadi atau kepribadian Kak Anca sebagai ketua BEM gitu. Nah, seperti yang kita tahu nih di BEM hampir semua BEM di seluruh Indonesia, organisasi-organisasi itu dalamnya pasti orang-orang yang karakternya beda-beda gitu. Betul. Nah, tadi Kak Anca udah jelasin nih kalau di Fakultas Psikologi Universitas Bosowa itu udah banyak banget kan program kerjanya, bahkan di waktu yang sesempit itu gitu. Betul. Nah, siapa tahu juga teman-teman di rumah lagi penasaran banget gimana sih cara Kak Anca merangkul teman-teman anggota dari BEM Psikologi sehingga bisa menghasilkan teamwork yang luar biasa seperti itu. Gimana tuh Kak? Oke, semuanya menarik ya bahwa sampai di kepengurusan sekarang yang mungkin hanya 6 bulan, banyak hal yang sudah coba teman-teman ramu dan itu menjadi aksi yang nyata gitu. Persoalan bagaimana dari pribadi, memang pada saat ya kurang lebih di semester 4 ya atau semester 5, saya memang cukup merencanakan gitu mau menjadi seorang ketua gitu. Jadi memang dari semester itu saya sangat-sangat atau secara aktif ya di organisasi khususnya di BEM itu ya mulai dari bagaimana proses diskusi ya, bagaimana proses perancangan itu cukup banyak saya ikuti gitu. Kenapa? Karena kan ketika saya bilang bahwa saya akan jadi ketua nantinya, saya kan akan menjadi tempat terakhir teman-teman ini untuk berbicara gitu atau melakukan proses diskusi gitu. Jadi memang saya merasa bahwa kalau misalnya kita butuh atau kita memang menjadi seorang pemimpin atau seorang leader nantinya, itu memang secara wawasan kita harus punya cukup banyak wawasan gitu. Kita tidak harus expert di satu ilmu itu ya, tapi setidaknya kita tahu gitu. Setidaknya kita paham dasar-dasarnya apa segala macamnya. Itu yang sangat-sangat mungkin menjadi landasan kokoh bagi saya bahwa untuk teman-teman nantinya ketika datang ke saya tahu gitu mau arahkan kemana gitu. Dan memang untuk hampir semua program kerja yang kami lakukan di BEM sekarang itu adalah program kerja yang menjadi bahan evaluasi saya gitu dari periode ke periode gitu. Itu yang secara pribadi saya menjadi ketua BEM. Untuk cara merangkul ya pasti gitu. Untuk cara merangkul akan pasti beda ya tiap generasi gitu. Kalau saya memang dari awal karena mungkin cukup intens juga dengan teman-teman yang ada di kepengurusan khususnya yang teman-teman 20 ya. Itu cara merangkul adalah ya pasti kita dengarkan bagaimana apa yang menjadi aspirasinya mereka ya, dan juga apa yang mungkin menjadi keresahannya mereka gitu. Pasti seorang pemimpin pasti akan banyak mendapatkan tekanan ya, emosi-emosi negatif mungkin dari kepengurusan, dan itu menurut saya adalah itu bukan menjadi sebuah masalah gitu, tapi sebenarnya menjadi tantangan gitu bahwa oke, ini dari teman-teman ada yang menjadi keresahannya, sekarang apa yang bisa kita kembangkan dari sini gitu, apa yang bisa kita perbaiki dari sini gitu, develop dari sini. Gitu. Jadi yang penting itu sebenarnya mengevaluasi juga ya kayak apa sebenarnya yang kurang terus akan diperbaiki lagi selanjutnya. Oke, nah tadi kan kita udah ngobrol seputar bagaimana Kak Anca merangkul tim di BEM Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Nah, selanjutnya saya penasaran nih gimana sih proses diskusi dari anggota-anggota BEM Psikologi sehingga bisa menghasilkan sebuah proyek yang luar biasa seperti itu. Oh ya, oke. Nah, kalau saya lebih untuk proses diskusinya, saya memang lebih mengutamakan bagaimana di dalam forum diskusi itu kita setara semua gitu. Jadi memang di dalam proses diskusi pasti dari teman-teman BEM Fakultas Psikologi Universitas Bosowa, terlebih pengurus ya, pasti biasanya itu dapat hal yang mungkin saya improve
gitu, Oh. dari bagaimana proses diskusinya. Salah satu contoh untuk bagaimana saya improve kemarin di forum-forum diskusi, misal pada saat kami rapat koordinasi, ya saya mengganti nama departemennya mereka itu menjadi mungkin nama nama hewan gitu loh. Lucu ya. Nah, jadi hal-hal kecil seperti ini sebenarnya yang tidak yang kurang diperhatikan menurut saya dari beberapa pemimpin ataupun seorang leader gitu dalam bentuk organisasi gitu. Nah, karena mungkin terlalu kaku mungkin dengan mungkin aturan main atau apa segala macamnya. Tapi menurut saya selama itu mungkin tidak melanggar aturan atau apa ya, itu sah saja, dan itu mungkin bentuk improve untuk bagaimana kita kan kalau di dalam forum diskusi untuk bisa lebih atensi gitu, atensi. Nah, dengan mengganti itu, hal itu bisa menjadi hal yang cukup 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 diingat gitu untuk teman-teman gitu. Nah, dengan begitu ya teman-teman bisa lebih aktif ya, teman-teman bisa lebih berdiskusi dengan santai saja nantinya gitu pada saat di forum diskusi. Gitu. Itu yang ya itu mungkin salah satu hal kecil yang mungkin cukup saya improve di teman-teman gitu. Gitu. Oke oke. Jadi kuncinya adalah memperhatikan hal-hal kecil Iya, yang kadang betul, luput gitu betul, dari betul. pandangan orang-orang. Oke, thank you Kanca. Nah, selanjutnya nih Kanca kan melakukan beberapa langkah ya dalam merangkul teman-teman, dalam menjalankan proses diskusi, evaluasi dan lain-lain. Nah, kalau untuk Kanca pribadi sendiri, langkah apa sih yang Kanca lakukan sehingga selanjutnya bisa memikirkan, oh kayaknya saya perlu ini deh, saya perlu ini deh ke teman-teman. Iya. Nah, mungkin Kak Anca ada tips and trick nih buat teman-teman yang lagi di rumah atau dimanapun teman-teman berada, proses-prosesnya seperti itu mungkin bisa diceritakan dari awal Kak Anca akhirnya memikirkan, oh sepertinya langkah ini yang tepat untuk dibawakan atau diberikan kepada teman-teman Oke. psikologi seperti itu. Oke, setiap langkah itu pasti punya plus minusnya gitu. Untuk menentukan setiap langkahnya, untuk proses perencanaan pasti kita akan melihat yang mana mungkin menjadi konsekuensi paling terkecilnya gitu, atau hal negatif yang paling terkecil gitu. Nah, setiap langkah pasti punya plus minus. Jadi memang kalau untuk saya adalah saya selalu mengevaluasi, paling pertama adalah diriku gitu, diri pribadi gitu. Oke, sekarang mungkin mungkin setelah mengikuti forum diskusi, saya akan pasti sebelum tidur pasti akan evaluasi gitu, evaluasi. Oke, satu hari ini apa yang sudah kulakukan gitu. Mungkin ada tidak hal-hal yang menyinggung ya, ada tidak hal-hal yang yang kulewatkan dari tiap staf saya di departemen gitu, atau mungkin di teman-teman inti saya dari sekretaris, bendahara, dan juga sampai dengan wakil ketua, itu yang selalu saya coba refleksikan kembali gitu. Nah, setelah proses merefleksikan ya, otomatis ketika kita sudah tahu apa yang menjadi kekurangannya kita pasti perbaiki gitu. Nah, tidak lupa juga saya selalu sebenarnya meminta evaluasi dari teman-teman pengurus saya gitu, apa yang menjadi kekurangan di kepengurusan kita gitu. Karena dengan begitu prinsip kesetaraan ya, bahwa semua orang itu bisa bersuara, itu bisa kita sama-sama lakukan gitu, atau bisa kita sama-sama kita berdayakan di dalam sebuah organisasi gitu loh. Karena kan biasanya kan orang tidak mau mengutarakan sesuatu karena mungkin merasa pendapatnya tidak didengar, atau merasa dia tidak layak itu di dalam sebuah forum gitu. Nah, makanya saya selalu bilang bahwa dari teman-teman untuk proses diskusinya kita, yaitu kita setara semua di sini gitu. Jabatan sebagai ketua umum BEM Fakultas Psikologi Universitas Boswa itu hanya mungkin wewenang sementara gitu, karena saya diamanahkan untuk bagaimana tetap kepengurusan itu on track gitu, tetap pada jalurnya gitu. Itu mungkin tugas paling utama dari ketua gitu. Oke. Jadi
introspeksi diri terlebih dahulu ya Kak ya, untuk kemudian dipikirkan nih timnya bakal dikemanain nantinya seperti itu. Nah yang terakhir mungkin Kak Rahmat, mohon maaf Kak Rahmat ya, kadang lupa Kak Rahmat atau Kak Anca. Oke Kak Anca, harapannya untuk BEM Fakultas Psikologi Universitas Bosowa sekaligus mungkin closing statement untuk podcast kita pada hari ini, silakan. Oke. Harapan pasti kita mengharapkan sesuatu hal yang baik gitu. Harapan paling utama sebenarnya khusus di ranah pengurus ya, teman-teman pengurus itu bisa untuk sisa waktunya ini, teman-teman pengurus itu bisa lebih improve, terlebih pada proses pengembangan dirinya gitu. Karena tanpa proses ini ya, tanpa proses jatuh bangunnya ini, saya rasa untuk mempersiapkan setelah kepengurusan ya, setelah kepengurusan nantinya kan kita sudah demisioner ya, nantinya mungkin sudah selesai berkuliah ya, sudah menjadi alumni. Proses ini adalah proses teman-teman itu ditempa gitu, proses jatuh bangunnya ya, terus juga ada mungkin dari teman-teman merasa ini proses yang cukup sulit, itu pasti gitu, itu menjadi tantangan untuk kepengurusan. Istilahnya begini, kita jatuh 7 kali ya, kita harus bangkit 8 kali loh, gitu loh. Bangkitnya ini harus lebih banyak daripada jatuhnya gitu. Nah, terus juga terakhir ya mungkin di kabinet saya, di nama kabinet saya itu adalah kabinet Margana Gantari. Jadi secara filosofis secara filosofis itu adalah anak panah yang bersinar gitu ya. Filosofinya pasti dari kepengurusan yang cukup pendek ya, dan itu melalui percepatan juga. Harapannya kami adalah di kabinet sekarang, di kepengurusan sekarang itu bisa menjadi contoh gitu, bisa menjadi contoh untuk periode kedepannya, terlebih juga khusus untuk teman-teman di organisasi lain gitu. Jadi proses adaptasi yang ada di BEM Fakultas Psikologi Universitas Bosowa sekarang itu memang merupakan suatu diskusi yang cukup panjang, dan juga kami merasa untuk program-program kerja yang ada di sini tuh kami rasa sudah insya Allah bisa cukup adaptif gitu dengan perkembangan zaman gitu. Dan pasti ya untuk periode selanjutnya pasti ya evaluasi kembali untuk periode kali ini. Oke, semoga kepengurusan Kak Anca sekarang akan lebih baik nantinya berdasarkan hasil evaluasi itu ya. Oke, baik teman-teman, nggak kerasa sekarang kita udah berada di penghujung podcast ini. Nah, nggak terasa kita udah ngobrol-ngobrol banyak soal BEM Fakultas Psikologi, terutama juga kehidupan Kak Anca sebagai seorang ketua BEM, dan masih banyak lagi. Nantinya juga kita bakal ngobrol-ngobrol banyak hal seputar topik-topik yang lain. Nah, sebelumnya terima kasih kami ucapkan buat teman-teman yang sudah menonton podcast ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast-podcast selanjutnya. Saya Reski Andriani dan juga narasumber saya ada Kak Rahmat Hedransyah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.